Connecting people, halo Warpul, halo semuanya. Kembali lagi bersama podcast Rambu Berbicara. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai rambu-rambu lalu lintas bersama Pak Badril. Halo Pak Badril. Oke teman-teman, mungkin bisa perkenalan dulu ya bersama Pak Badril. Baik. Perkenalkan, nama saya Ahmad Badrul Umam selaku tenaga pendidik di SMA Negeri 10 Palembang yang hari ini berkesempatan hadir di acara podcast Rambu Berbicara. Oke, selamat datang Pak Badril di podcast Rambu Berbicara. Nah teman-teman, di sini aku bakal ngajui beberapa pertanyaan buat Pak Badril seputar rambu-rambu lalu lintas. Oke, apakah Bapak siap? Oh, siap dong. Oke, mari kita mulai teman-teman. Untuk pertanyaan pertama, apa saja rambu-rambu lalu lintas yang Bapak ketahui? Oke, rambu-rambu lalu lintas itu banyak ya. Di antaranya itu ada S yang disilang itu, iya, kemudian ada P yang disilang, kemudian ada motor yang disilang dan lain sebagainya. Oke, menurut Bapak, dari macam-macam rambu yang Bapak sebutin tadi, kira-kira apa sih makna dari rambu-rambu tersebut? Oke, jadi di setiap rambu itu sebenarnya memiliki warna yang berbeda-beda. Ada yang warna merah, ada yang warna kuning, dan ada yang warna biru. Warna biru artinya itu perintah, yang mungkin kita bisa sering lihat di jalan tol yang memerintahkan ada rambu berwarna biru bertuliskan 50 km per jam. Atau kemudian yang seperti saya sebutkan tadi, ada yang warna merah. Merah itu bentuknya larangan, seperti dilarang masuk dan lain sebagainya. Dan ada yang berwarna kuning. Warna kuning itu adalah hati-hati ataupun peringatan yang biasanya bisa kita lihat di jalan-jalan yang umum, yang besar jalannya. Biasanya terdapat rambu-rambu yang berwarna kuning yang tersebut. Rawan ya, iya, Pak? yang rawan. Jadi seperti tadi S disilang itu larangan untuk stop. Baik itu stop berapa menit pun dilarang. Jadi S disilang itu menandakan tidak boleh stop sama sekali. Dan ada P disilang itu dilarang parkir. Nah, dilarang parkir itu tidak boleh memberhentikan kendaraan apapun, baik itu motor, mobil ataupun kendaraan lainnya, dilarang. Itulah salah satunya sering kita lihat di jalan-jalan poros yang ada di Kota Palembang khususnya. Iya benar. Kalau untuk di tol sendiri itu gimana Pak? Yang kata Bapak warna biru 40 km itu gimana tuh? Biasanya di setiap kilometer itu yang berwarna biru ya, berwarna biru itu ada di dia memberitahukan kecepatan dan jarak yang sudah ditempuh. Misalnya nih, kalau kita saat ini sedang berada di tol Palembang Kayu Agung KM 50 atau KM 90 ataupun KM 60. Nah, itu biasanya menjadi pemberitahuan ataupun perintah bahwasannya setiap di situ tidak boleh ada minimal kecepatan. Maksudnya berkendara harus kecepatan sesuai dengan yang ada di rambu tersebut. Sesuai dengan yang diinstruksikan. Iya, yang sesuai yang diinstruksikan pada rambu tersebut. Oke, baik. Ke pertanyaan selanjutnya yaitu, menurut Bapak nih, kira-kira banyak nggak sih yang ngelanggar rambu-rambu lalu lintas yang sudah ditetapkan itu? Oh, banyak dong. Hampir setiap hari kita lihat ya. Kita lihat banyak orang-orang yang melanggar rambu-rambu yang sudah tertera. Ya, kita lihat di jalan-jalan itu banyak orang-orang yang tidak usah seperti melanggar rambu, melanggar lalu lintas pun banyak. Iya, ya, tidak patuh dan taat dengan lalu lintas. Apalagi rambu-rambu. Kita bisa lihat banyak nih orang-orang yang parkir sembarangan. Pertama di daerah-daerah pertokoan itu banyak orang-orang yang parkir sembarangan. Dan itu notabene yang sudah dipasang rambu untuk dilarang parkir contohnya, itu menjadi tempat yang menimbulkan kemacetan. Nah, itu salah satu dampaknya ya, kurang lebih seperti itu, Baby. Nah, oke. Dari seluruh pelanggaran yang sudah Bapak sebutkan tadi, menurut Bapak ada nggak sih hal yang melandasi hal tersebut? Untuk semua itu kan sudah tercantum di undang-undang ataupun di peraturan menteri, yaitu Menteri Perhubungan nomor 13 tahun 2014 yang menyatakan tentang pelanggaran-pelanggaran ataupun sanksi hukuman yang didapat dari orang-orang yang melanggar lalu lintas ataupun melanggar rambu lalu lintas ya.
mungkin bisa dicek nanti oleh teman-teman sekalian apa isi dalam Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2014 tersebut. Dan juga ada yang menjelaskan tentang marka jalan seperti itu dan lain sebagainya, itu ada di pasal 28 di Undang-Undang pasal 287. Nah, itu bisa dicek nanti untuk mengetahui apa isi dari pasal dan peraturan yang ada tentang rambu-rambu lalu lintas. Oke, baik. Nah, menuju ke pertanyaan terakhir, kira-kira gimana sih Pak agar kita itu dapat mengurangi hal yang melanggar rambu-rambu lalu lintas tersebut? Oke, yang utama kayaknya kesadaran ya, kesadaran kita sebagai pengguna jalan, kesadaran kita sebagai pengendara, baik itu pengendara motor, pengendara mobil, pengendara sepeda. Kan kita lihat sekarang nih banyak ya orang-orang yang bawa sepeda tapi jalannya di tengah ya, padahal seperti jalan khusus motor atau mobil. Nah, sebenarnya kan kayak di Kota Palembang sendiri sebenarnya kayaknya sudah ada tuh jalan khusus jalur sepeda. Seperti di Jakarta kan sudah ada jalan khusus jalur sepeda. Nah, jadi yang bersepeda kan kita sudah tahu kecepatan orang menggunakan sepeda kan tidak lebih cepat dari orang yang menggunakan motor. Dan itu bisa membahayakan diri dia sendiri dan diri orang lain. Pengendara lain tuh pasti terganggu ya. Jadi kan baru saja diresmikan ya Pak di Palembang jalur untuk bersepeda itu. Betul. Nah, jadi untuk menanggulangi ataupun menghadapi orang-orang yang melanggar itu terutama kesadaran diri, kemudian edukasi seperti apa yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, seperti mensosialisasikan kepada siswa-siswa yang ada di sekolah-sekolah tentang berkendara, ada lagi dibantu dengan oleh pihak kepolisian dari Polantas itu menghimbau atau memberitahu, mengedukasi tentang rambu-rambu lalu lintas, marka-marka jalan ataupun lain sebagainya. Ada lagi itu kan sekarang banyak nih yang terjadi orang-orang yang melanggar naikkan kendaraan mereka ke trotoar jalan. Itu kan tidak boleh ya. Dan itu pelanggaran berat, ada pelanggaran, menjadi pelanggaran bagi yang melakukan hal itu. Dan itu boleh ditilang itu boleh ditilang. Jadi untuk orang yang melanggar itu ada sanksi, ada hukuman yang didapat. Jadi pesan kami sebagai pendidik dan sekaligus pengguna jalan, kita ini bebas sebenarnya berkendara. Kita ini memiliki kebebasan berkendara. Namun ingat, di balik kebebasan kita itu ada kebebasan untuk orang lain juga. Jadi kebebasan kita itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Oke, dan satu lagi caranya yaitu dengan menonton podcast Rambu Berbicara yang ada di podcast SMA Negeri 10 ini yang menjelaskan bahwasannya edukasi tentang berkendara, edukasi tentang rambu-rambu lalu lintas, edukasi tentang apa sih yang harus kita lakukan di dalam saat kita mengendarai kendaraan, di saat kita menggunakan jalan, di saat kita menggunakan jalan sebagai fasilitas umum. Nah, semua itu ada di podcast ini. Oke, baik Bapak, mungkin itu saja pertanyaan yang Bebila ajuin kepada Bapak. Nah, oke teman-teman, untuk menutup episode kedua kali ini, seperti biasa, Bebila mau ngasih pertanyaan kepada kalian semua. Menurut kalian, apa sih perbedaan apil dan rambu-rambu lalu lintas? Jawab di kolom komentar ya teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.